Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi seputar fisika. Ya, kali ini kita akan bahas gaya tekan kaki pada lift atau mungkin sering dikenal dengan yang namanya gaya normal. Ya, di sini ketika ada lift, nah lift ini kemungkinan dia akan berada dalam 3 keadaan. Secara umum ya. Pertama, liftnya mungkin bergerak naik. Nah, kalau misalnya liftnya bergerak naik, maka seperti ini gambarnya. Ya, jadi ada orang, kemudian percepatannya ke atas karena liftnya bergerak naik ke atas. Kemudian gaya berat selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah ya W-nya. Dan gaya normalnya atau gaya tekan kakinya adalah ke atas. Jika seperti itu, maka berlaku sigma F jumlah gaya yang bekerja pada saat lift bergerak naik sama dengan M kali A. M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Nah, jumlah gaya yang bekerja kita tahu di sini ada N yang ke atas arahnya, ada W yang ke bawah arahnya. Sehingga di sini kita tulis atau kita uraikan sigma F-nya menjadi N dikurang W. Kenapa N-nya plus W-nya minus? Karena di sini yang searah dengan percepatan gerakan si lift ini adalah N, sehingga N-nya positif dikurangi W-nya negatif. Ya, lanjut. Nah, yang perlu kita ingat, W gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Ya. Kemudian di sini N itu tadi keterangannya gaya normal atau gaya tekan kaki, W adalah gaya berat, M adalah massa benda, A adalah percepatan ya, kalau A. Oke, kemudian kemungkinan kedua, lift itu bergerak turun. Ketika lift bergerak turun, maka kita ilustrasikan seperti ini. Ada orang di dalam lift, kemudian percepatannya mengarah ke bawah. Sehingga di sini kalau kita lihat, gaya yang bekerja pada benda yang berada di lift tersebut, pertama ada gaya normal atau gaya tekan kaki, kedua ada gaya berat, yang arahnya di sini saling berlawanan, sama seperti tadi. Nah, kalau kita lihat di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya ada N dan W. Nah, kalau di sini karena arahnya ke bawah, maka yang searah dengan pergerakan benda adalah W, sehingga di sini sigma F-nya W dikurang N. N-nya ke atas, berlawanan dengan arah gerak benda, jadi minus. Kemudian ketiga, ketika liftnya dalam posisi diam. Ketika liftnya dalam posisi diam, artinya tidak bergerak, tidak bergerak dengan percepatan gitu ya. Maka di sini dianggap sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda yang berada di lift tersebut sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat di sini, nah sigma F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, sehingga di sini N sama dengan W. Jadi jumlah gayanya kan 0 ya, sehingga besarnya gaya normal itu akan sama dengan besarnya gaya berat benda yang ada di dalam lift. Ya, langsung aja kita bahas soal. Seorang anak berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jika massa anak 40 kg, maka gaya normal N yang bekerja pada anak tersebut adalah, ya, di sini ada pilihannya. Kemudian cara jawabnya kita tulis dulu, diketahui di soal ada massa 40 kg, ada gravitasi, kita pakai 10 meter per second kuadrat sesuai soal, dan percepatannya 4. Ya, kemudian gaya normal kita lambangkan N ditanyanya. Nah, di sini kita cari dulu berat W sama dengan M kali G. Nah, berarti masanya 40 dikali dengan gravitasinya 10 jadi 400 Newton. Setelah itu kita masuk ke rumus di mana lift ini bergerak ke atas. Nah, masih ingat tadi kalau misalnya liftnya bergerak ke atas, maka di atas ada gaya normal, yang arahnya ke atas ada gaya normal, yang ke bawah arahnya ada gaya berat. Kemudian di sini artinya yang searah dengan pergerakan benda ke atas adalah N. Makanya rumusnya jadi N dikurang W sama dengan M kali A. Ya, kan kita mau nyari N-nya ya, maka minus W-nya pindahin ke sebelah jadi plus W.
Oke, di sini kita mulai masukin angka-angkanya. Massa 40 dikali A-nya 4, 160. W-nya tadi udah nyari 400, 160 dengan 400 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 560 Newton. Ya, jawabannya yang E. Gitu. Lanjut. Soal berikutnya, seorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Kemudian jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka desakan kaki orang pada lantai lift adalah, ya, di sini kita dapat soal dengan lift yang bergerak ke bawah. Nah, kalau yang tadi masih lupa-lupa rumusnya, ingat aja. Kalau liftnya bergerak ke bawah berarti kan arah. Nah, ini arah pergerakannya A-nya ya. A-nya kan ke bawah. Di atas itu atau yang arahnya ke atas itu ada gaya normal, yang arahnya ke bawah itu ada gaya berat, W. Karena yang searah adalah W atau gaya berat, maka kita rumuskan di sini menjadi W dikurang N nantinya ya. Oke, pertama diketahui dulu ada 60 kilo, gravitasi 10, A-nya 3. Ditanya N. Beratnya jangan lupa kita cari tahu dulu W sama dengan M kali G, 60 kali 10 hasilnya 600 Newton. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan di awal duluan ya. Jadi, karena percepatannya ke bawah, sehingga W-nya yang searah dengan pergerakan, maka di sini maka di sini sigma F yang bekerja pada benda adalah W dikurang N, sama dengan M kali A. Ya, kemudian karena kita mau nyari N, maka ini N-nya pindahin aja ke samping. Nah, kalau minus N pindah jadi plus. Kemudian MA-nya kita pindahin ke samping jadi minus. Jadi W dikurang M kali A sama dengan N. Kita masukin angkanya, 600 ini adalah gaya berat, dikurangi M kali A-nya berarti 60 kali 3. 600 dikurangi 180, maka hasilnya adalah 420. Ya, gampang yang A. Oke, soal terakhir. Di sini, seorang anak berada dalam lift dan melakukan gaya tekan terhadap lift sebesar 250 Newton. Jika massa anak sebesar 50 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat ya, maka kesimpulan yang tepat adalah, oke. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kesimpulan mengenai liftnya ini apakah akan diam ataukah bergerak ke atas atau ke bawah dengan keterangannya apa gitu ya. Nah, di sini pertama yang ada di dalam soal kita dapat clue apa aja sih? Nah, pertama massa benda atau massa anaknya ya 50 kg, gravitasinya 10, kemudian gaya normal atau desakan kaki yang bekerja 250 Newton. Nah, kita cari dulu beratnya, W sama dengan M kali G. W itu 50 kali 10, hasilnya 500 Newton. Nah, kemudian gini, kalau misalnya diibaratkan kotak ini adalah si lift itu, kemudian ya di sini ada dua gaya yang bekerja ya. Nah, yang arahnya ke atas itu ada N, yang arahnya ke bawah itu ada W tadi gaya berat. N-nya kita lihat di sini ya, N-nya kita lihat di sini adalah 250 Newton. Sedangkan kalau kita lihat di sini W-nya adalah 500 Newton. Gitu kan? Kalau berdasarkan besar, ini nilainya adalah besaran yang W, ya 500. Maka lift ini nanti pergerakannya adalah ke bawah. Ya, pergerakannya ke bawah. Jadi lift bergerak ke bawah. Kalau kita lihat berarti jawabannya antara yang ini nih C atau D atau E. Karena yang jawabannya bergerak ke bawah ada 3. Oke, kita lanjut dulu nih apakah jawabannya bergerak ke bawah diperlambat, kemudian yang D, apakah bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap, ataukah yang E, lift bergerak ke bawah dipercepat ya. Nah, gini, logikanya kalau misalnya lift itu bergerak ke bawah, ya, maka dia akan punya percepatan, ya. Maka di sini jawaban yang D itu tidak mungkin, ya. Berarti yang D kita lewati ya gitu. Berarti jawabannya antara C dengan yang E. Nah, sekarang gini, kalau misalnya liftnya bergerak ke bawah, dia punya percepatan atau punya perlambatan. Kalau misalnya kita buktikan ya dengan rumus, kan gini, tadi rumusnya adalah
W dikurangi N sama dengan M kali A. A sama dengan W dikurangi N dibagi M. Gitu ya. W gaya berat 500 dikurang 250 gaya normalnya dibagi masanya tadi 50. Nah, 500 kurang 250 hasilnya 250 dibagi dengan 50 hasilnya 50 oh maaf, ini kebanyakan ya nolnya. Mohon maaf kita hapus. Jawabannya hanya 5. Iya, jawabannya 5 meter per second kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini dia memiliki percepatan. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, lift bergerak ke bawah dipercepat. Sebenarnya tanpa kita membuktikan yang sebelah sini pun, ya, kita sudah bisa langsung menjawab yang E jawabannya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat W-nya searah dengan percepatan benda, gitu kan, sehingga nanti dia punya percepatan yang nilainya positif atau dibilangnya dipercepat ya, gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.